Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan video tentang pemanfaatan alas kaki untuk mencegah luka kaki diabetik. Sebelum kita bahas mengenai alas kaki, kita perlu mengetahui terlebih dahulu penyakit diabetes mellitus. Insulin. Insulin dikenal atas kemampuannya dalam mengurangi kadar glukosa dalam darah yang dilakukan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, membantu glukosa masuk ke dalam otot, jaringan adipose, dan sejumlah jaringan lainnya. Yang kedua, merangsang hati untuk menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multietiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme, karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufiensi fungsi insulin. Insidensi diabetes mellitus menempati peringkat ke-7 penyakit utama di dunia. Menurut International Diabetes Federation, pada tahun 2019, diabetes menyebabkan 4,2 juta kematian. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 700 juta pada tahun 2045. Sedangkan kejadian diabetes mellitus di Indonesia diperkirakan sebesar 6,2% pada tahun 2019 dan 10,8% pada tahun 2021, menempatkan Indonesia di antara 10 negara teratas dengan prevalensi diabetes mellitus tipe 2 tertinggi dan juga mengalami peningkatan paling tajam. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2018, 10,9% penduduk usia lebih dari 15 tahun menderita diabetes mellitus tipe 2. Komplikasi dari diabetes mellitus ini ada banyak sekali, tapi yang paling utama adalah luka kaki diabetik. Di Indonesia, angka kejadian luka kaki diabetik pada pasien DM telah mencapai 25% sepanjang hidupnya. Ulkus kaki diabetikum terjadi pada 15-25% pasien dengan DM, dan lebih dari 2% per tahun antara 5 hingga 7,5% pasien dengan neuropati atau kematian saraf. Kemudian, apa penyebab luka kaki diabetik? Munculnya luka kaki diabetik pada pasien DM disebabkan oleh neuropati perifer atau kematian saraf tepi yang menyebabkan perubahan fungsi sensori sehingga secara progresif menghasilkan sensasi abnormal dan parestesia terhadap trauma eksternal dan internal akibat pendistribusian tekanan dari tulang yang tidak normal, sehingga menyebabkan kulit mengalami kerusakan dan memicu terjadinya luka kaki diabetik. Pendidikan pasien dan pemeriksaan kaki secara rutin untuk mengidentifikasi risiko penyakit kerusakan atau kematian saraf merupakan strategi awal pencegahan dalam manajemen penyakit kaki diabetik demi menjaga keselamatan pasien. Alas kaki merupakan faktor yang signifikan dalam menurunkan tekanan puncak pelantar dan berkontribusi mencegah cedera pada kaki diabetik. Alas kaki digunakan sebagai pelindung untuk mencegah benda-benda asing melukai kaki. Untuk itu, penting bagi penderita diabetes mellitus untuk memilih jenis alas kaki yang sesuai. Alas kaki yang terbuka meningkatkan risiko luka dari benda asing, sedangkan alas kaki yang tertutup dapat melindungi kaki dari trauma luka. Namun, alas kaki yang tertutup saja tidak cukup untuk melindungi kaki dari luka kaki diabetik. Alas kaki harus sesuai dengan ukuran kaki, lebih baik dilonggarkan sedikit. Alas kaki harus memiliki alas permukaan yang lembut dan tidak keras. Alas kaki masih memiliki aliran udara jika digunakan, tidak sempit dan tidak membuat jari kaki terhimpit. Berikut, saya berikan tips menggunakan alas kaki yang benar untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, memilih alas kaki. Ukuran alas kaki disesuaikan dengan ukuran kaki dan dilonggarkan sedikit agar sirkulasi udara tetap ada. Pembelian alas kaki dapat dilakukan di malam hari, karena di malam hari telapak kaki kita memiliki ukuran sedikit lebih lebar. Kemudian, memilih sepatu yang terdapat tali sepatu agar dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa dilonggarkan atau bisa dikencangkan, tetapi jangan selalu kencang-kencang
karena dapat meningkatkan risiko lecet. Kemudian, memilih sepatu yang tidak menyebabkan jari kaki menekuk. Hindari penggunaan high heels karena high heels dapat menyebabkan perubahan postur tubuh dan pemendekan otot di bagian betis. Kemudian, memilih alas kaki yang memiliki alas permukaan lembut dan tidak keras. Kemudian, tidak hanya memilih satu alas kaki agar bisa bergantian untuk menghindari kapalan. Dan utamakan membeli atau memakai sepatu dan slippers. Yang kedua, pakai kaos kaki. Selain alas kaki, kaos kaki yang bersih dan lembut dapat melindungi kulit kaki dari gesekan yang berlebihan. Pastikan kaos kaki yang digunakan memiliki ukuran yang pas dan tidak terlalu ketat untuk melancarkan peredaran darah di kaki. Penderita diabetes juga harus mengganti kaos kaki setiap hari untuk menjaga kebersihan dan memastikan agar kaki tidak terlalu lembab. Pilihlah kaos kaki berbahan katun yang dapat menyerap keringat. Yang ketiga, modifikasi. Pencegahan ulkus dapat juga dilakukan memodifikasi alas kaki dengan cara menambahkan insole yang lembut dikombinasikan dengan midsole dan outsole yang keras, kontur belakang yang tepat, serta tali depan belakang yang bisa disesuaikan. Mungkin cukup sekian penjelasan pemanfaatan alas kaki untuk mencegah luka kaki diabetik pada penderita DM. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.